Tenang dalam penyertaan Tuhan. Itulah yang menjadi renungan singkat kita pada hari ini. Bagaimana kita bisa mengalami ketenangan dalam penyertaan Tuhan? Di dalam kisah perpindahan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, hal itu dapat kita pelajari dan dicatat di dalam Ulangan 31 ayat 7-8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Dari ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sampai di sini menunjukkan bahwa kita bisa tenang berjalan bersama dengan Tuhan karena kita mengenal Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang berjalan di depan kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang menyertai kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ini mestinya dasar mengapa kita tenang dalam menjalani hidup ini. Ini bagian Tuhan, saudaraku. Ayat ini mengandung dua bagian. Bagian yang pertama itu tentang Tuhan. Dan biarlah saudara tenang memiliki ketenangan dalam menjalani hidup. Karena saudara mengenal Tuhan. Ayat 3 berkata, "Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberangkan di depanmu. Dia yang mengerjakannya." Ayat 4 dikatakan, "Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja orang Amori." Artinya Tuhanlah yang berperang. Dan ayat 5 dikatakan, "Tuhan yang akan menyerahkan mereka kepadamu." Semuanya tentang Tuhan. Kalau dalam hidup ini sekarang saudara tenang, tetapi bukan karena saudara mengenal Tuhan yang menyertai saudara, yang berjalan di depan saudara, yang akan memukul kalah musuh-musuh saudara. Kemungkinan besar saudara tenang dalam hidup karena saudara mengandalkan apa yang ada pada saudara. Dan itu akan mendatangkan kekecewaan. Kita diminta tenang dalam menjalani kehidupan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kita pasti menjadi pemenang, bukan karena kita kuat, tapi karena Allah yang berjalan di depan kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang menyeberangkan kita dari persoalan satu ke persoalan berikutnya, ke tantangan berikutnya. Dia yang menyeberangkan kita sehingga kita mampu melewatinya. Dari pergumulan yang satu kepada pergumulan yang berikutnya, dan saudara tetap kuat menjalaninya. Dia yang menyertai. Itu yang menyebabkan kita tenang. Tapi ada bagian yang kedua, saudaraku. Lalu kita lihat kembali ayat yang ke-8, bagian terakhir. "Janganlah takut dan janganlah patah hati." Nah, ini bagian kita, yaitu kita terus memiliki ketetapan hati. Iman percaya akan Dia, bahwa jalan ini akan berliku-liku, bahwa kehidupan ini akan banyak menghadapi tantangan dan pergumulan, bahwa kita akan menghadapi berbagai macam persoalan. Itu sudah pasti. Di sini tidak dikatakan bahwa tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan, tidak. Bahkan Dia sudah menggambarkan ada suku-suku, ada bangsa-bangsa yang akan menghadangmu. Tetapi tugasmu adalah tetap percaya. Jangan takut, jangan patah hati, jangan kecewa, jangan patah semangat. Itu yang mestinya
membuat saya dan saudara tenang dalam penyertaan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mari bereskan kembali, sucikan, murnikan kembali. Mungkin saudara sedang tenang sekarang. Apa yang membuat saudara tenang? Karena sudah terbiasa menghadapinya, sudah berpengalaman, atau karena saudara punya jalan keluarnya, atau karena saudara memiliki banyak pendukung, banyak uang. Kalau itu membuat saudara tenang, akan tiba waktunya saudara kecewa. Dan bagi saudara yang belum tenang menghadapi perjalanan kehidupan ini, hari ini, dua hal ini ketahuilah. Tenangkanlah hatimu, karena Dia Tuhan berjalan di depanmu, menyertai engkau dan tidak pernah mengecewakanmu. Dia berperang untuk memberikan kemenangan bagimu. Dan yang kedua, jangan takut. Jangan patah hati. Tetap percaya, engkau adalah pemenangnya. Dia akan membuat semuanya indah pada waktunya. Selamat memulai minggu yang baru. Doa saya, engkau mengalami ketenangan dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati.